Oh.
Kita langsung mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everybody. Afternoon. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, thank you very much for your coming ya. Terima kasih banyak untuk ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang bisa hadir pada sore hari ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya mengadakan Zoom di sore hari ya. Karena gini ya, jadwal saya sama jadwal Bu Dewi itu kan beberapa ada yang bentrok ya. Jadi saya juga ngampu di semester 1, jadi otomatis kelasnya Bu Dewi harus saya ampu. Jadi otomatis banyak jam yang memang harus benturan ya. Sementara saya juga ngajar di semester 1 ABC, 3 ABC, sama 5 ABC. Jadi kalau untuk Zoom pagi, kok kayaknya prodi itu mencar-mencar. Jadi saya jadikan satu, memang biasanya seperti itu kalau saya. TOEFL 5A, TOEFL 5B, 5C itu memang saya jadikan satu. Jadi biar efektif. Terus untuk TOEFL, kalau saya memang menghendaki setidaknya kita ada berapa kali Zoom ya. Karena kalau TOEFL kalau nggak ketemu itu kok saya kurang marem ya. Dalam artian memang ada materi yang memang harus kita diskusikan bareng. Jadi saya nggak bisa cuma saya share materi, kalian pelajari sendiri, saya nggak bisa. Karena memang untuk TOEFL itu memang kita harus diskusikan beberapa materi tertentu yang itu nggak bisa kalian pelajari sendiri lewat slide. Jadi memang saya memang kita harus ketemu. Nah, paling untuk berapa kali? Apakah kita akan setiap minggu? Tapi kemungkinan paling ada apa ya? Mungkin ada beberapa materi TOEFL yang memang kita harus bisa ketemu. Nah, terus untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa join, maka dari itu saya berusahakan untuk connect-kan dengan YouTube ya. Jadi biar teman-teman yang mungkin yang nggak bisa join nanti bisa lihat di streaming YouTube ya. Jadi kalian itu sudah tampil di YouTube ya, kalian bisa cek ya gambar kalian. Jadi memang saya buat itu jadi biar kita ada kenangan, ternyata kuliah saya ternyata masuk YouTube gitu ya. Jadi biar kalian juga seneng ya. Oke, jadi kalian bisa dandan dulu boleh lah ya. Oke. Rapi-rapi dulu ya. Oke, jadi apakah selanjutnya kita akan pakai hari Jumat? Nah, saya
akan atur waktu lagi ya, tapi kemungkinan ya mungkin kita akan bisa stand untuk waktu yang terus ya. Jadi kalau Jumat ini kan jam 4 itu kelas A. Nanti jam 6 itu ada kelas C, TOEFL-nya kelas 5C. Nanti jam 8 TOEFL 5B. Jadi otomatis antara jam 4 sampai jam 9 akan terus di channel saya akan terus streaming materi TOEFL. Nah, terus untuk absensi gini ya, karena TOEFL itu kan sebenarnya dia nggak masuk KRS ya. Jadi kalau untuk absensi saya sebenarnya nggak masalah kalian itu mau absen apa enggak. Karena nanti kalau untuk TOEFL kan nilainya nggak akan keluar di KRS. Tetapi TOEFL nanti kan keluarnya di sertifikat ya. Jadi saya sih nggak masalah ya. Miss kalau saya nggak ikut kuliah TOEFL gimana? Saya nggak masalah. Yang penting nanti ujian kalian ada, nanti kalau ujian kalian ikut, nanti sertifikat akan saya berikan. Nah, jadi nanti hasilnya sertifikat TOEFL. Modelnya sertifikat sertifikat ya. Jadi nilai nggak akan keluar di KRS A, B, C, atau D. Nggak akan keluar seperti itu. Nah, terus paling kita akan, kan ini sudah pertemuan kelima ya. Kalau yang teman-teman lain, kelas lain kan udah jauh ya materinya. Jadi setidaknya saya akan membantu apa ya, poin-poin lah ya. Kira-kira untuk pertemuan kelima, 6, 7 kalau saya tuh harus Zoom karena memang ada skill yang kita harus diskusikan. Nanti habis itu ujian, habis ujian nanti kita ke skill yang lain, baru nanti UAS kita ujian lagi. Nah, paling saya ingin tahu, kalau yang kemarin di Bu Dewi itu, kalian sudah sampai mana? Skill apa? Karena saya mungkin nanti akan melanjutkan, kalau enggak ya berarti harus ngikut materi dari saya. Listening, Miss. Listening. Oke, Ya. baru listening. Ya, Oke, terus kalau Bu Dewi pakai Zoom enggak? Atau enggak. Listening part A, part B, part C. Oke, nah jadi berarti sama. Jadi setidaknya kalau untuk saya juga masih di listening, jadi paling nggak mungkin kita juga bisa langsung latihan. Jadi nanti saya bisa putarkan audio, nanti kita langsung eksekusi, jadi kita langsung latihan. Nanti ada recording yang saya putar, nanti kita bisa langsung coba membahas sama-sama ya. Nah, terus, Ya. oke. Terus habis listening itu nanti di pertemuan ke-6, 7 kita akan ke reading, atau mungkin pertemuan ke-7 kita akan reading. Habis itu ujian UTS saya reading sama listening. Jadi kita 2 skill dulu, habis UTS nanti baru kita ke skill yang terakhir, structure sama written. Itu habis UTS. Nah, terus pas UASnya itu kita ujiannya cuman structure aja. Jadi kan gini, TOEFL itu kan kalau misal kita harus ngurut 3 skill ya, TOEFL itu kan ujiannya kan sekitar 2,5 jam non-stop. Saya nggak mungkin mau kasih ujian 2,5 jam itu kan. Ya. Sekitar, nah otomatis kalau saya pilih dulu. Jadi kita UTS ke 2 skill. Nanti setelah UAS kita baru ke 1 skill. Nanti nilainya akan saya kombinasikan. Jadi setidaknya kita nggak akan 2,5 jam non-stop ya, karena itu pasti capek banget ya. Jadi ya nanti biar 2 skill dulu, baru nanti 1 skill menyusul. Itu kalau saya. Terus nanti ujiannya apa? Nah, karena gini ya, untuk ujian TOEFL kan biasanya modelnya paper ya, jadi kita ngerjain gitu kan, ngerjain pakai 2B. Nah, cuman kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan kita tetap online ya, jadi saya usahakan untuk membuat soal online ya. Cuman saya masih apa ya, masih mikir juga kira-kira ujiannya seperti apa, karena dari sistem ujiannya kampus kan belum mendukung soal yang ada audionya kan. Jadi ya insya Allah akan saya mungkin saya buat ujian sendiri, dalam artian ya yang nggak ikut apa ya sistemnya dari kampus ya, karena kalau yang semester kemarin kan ujiannya dari sistemnya kampus kan. Nah jadi kalau untuk TOEFL kemungkinan dari sistem saya sendiri ya, karena ujiannya dari sistemnya kampus memang belum mendukung audio. Sementara kalau TOEFL kan kita butuh audio kan. Nah jadi ya nanti untuk TOEFL apa ya, waktunya pun nanti juga menyesuaikan waktu kita aja ya. Jadi kelas A itu semua prodi bisa. Jadi biar enak ya. Jadi kalian nggak pencar-pencar untuk waktunya. Jadi untuk TOEFL ujiannya nanti biar saya yang ngatur waktunya. Seperti itu.
Oke, secara umum untuk TOEFL secara dasar kalian udah paham TOEFL itu Susah. apa? Oh, Susah, susah. Miss. Oke. Kita paling gini ya. Kita akan mungkin secara umum TOEFL. Mungkin kita akan sekilas saja ya. Kira-kira TOEFL itu apa ya? Nah, sebenarnya apa? Mungkin ada yang pernah ujian TOEFL? Belum. Belum. Ngeblank? Apa? Ngeblank? Blank. Ngeblank wis, ngeblank. Ngeblank. Oke. Blank, Pal. Mumet. Angel. Sangel ya. Oke. Angel. Ini sekilas saja ya. Oke, ini sekilas saja tentang TOEFL. Nah, sebenarnya TOEFL, apakah TOEFL itu kan sebenarnya emang nggak harus buat anak-anak FKIP, anak-anak bahasa Inggris ya. Sebenarnya umum sih. Jadi saya mikir untuk semua mahasiswa lah ya, untuk pelajar, entah itu SMA, SMK, mahasiswa, kadang umum itu pun juga butuh TOEFL. Nah, sebenarnya TOEFL itu cuma 3 skill ya. Jadi ya cuma ada listening, reading, sama structure. Sebenarnya cuma 3 skill itu. Nah, terus tujuannya tes TOEFL itu apa sih? Nah, TOEFL itu sebenarnya bisa buat kalian untuk apply job, melamar pekerjaan. Setelah Ya. itu kalau enggak ya untuk beasiswa. Beberapa tes TOEFL yang sudah bersertifikasi dia bisa buat apply untuk kalian kuliah lagi. Atau kalian mau buat melamar pekerjaan yang biasanya dia kaitan sama apa ya, pekerjaan di luar negeri ya, company yang ada di luar negeri atau company yang memang dia kepemilikannya orang asing. Nah, terus sebenarnya cuma 3 skill ini. Jadi TOEFL ada speaking itu salah ya. Jadi TOEFL itu nggak ada speaking. Tes bahasa Inggris yang ada speakingnya itu bukan TOEFL tapi IELTS. Jadi tesnya agak naik lagi. TOEFL itu masih secara apa ya, masih masih gampang lah ya, tapi nanti ada tes yang lebih sulit dari TOEFL lagi. Tapi nanti kalian nggak akan dapat ya, kalian cukup di TOEFL aja kalau untuk anak S1. Oke, nah terus, nah sebenarnya 3 jenis tes TOEFL itu ada 3, PBT, CBT, sama IBT. PBT itu paper, jadi kayak model kalian ngerjain ujian nasional. Jadi kalian itu modelnya LJK ya, masih LJK, kalian melingkari, oh jawaban katakanlah jawabannya A, B, C, D atau E. Nah, itu model paper, model jadul, masih model kertas. Terus kalau CBT itu pakai komputer. Jadi kalian ngerjain yang soalnya sudah ada di komputer, kalian tinggal klik-klik aja. Terus kalau yang IBT dia sudah terkoneksi dengan internet. Nah, jadi IBT itu lebih ke dia apa ya? Seri atasnya dari CBT. Jadi sudah pakai komputer sama internet. Nah, tapi kalau di kampus kita kan biasanya saya pakai PBT, cuma nanti saya usahakan kita bisa komputer based test, jadi kalian bisa ngerjain di rumah. Saya usahakan itu. Oke, terus nilai tertinggi TOEFL, karena kita masih konsep ini ya, kita konsep ini nilai tertinggi TOEFL itu 677. Nah, 677 nilai tertinggi, nggak ada nilai ribuan. Jadi ini maksimal. Nilai terendah sekitar 300-an. 300 sampai 677. Kalau kalian bisa dapat 450, menurut saya itu sudah bagus ya. Terus, nah, standar tes itu kan karena nanti kan modelnya sertifikat TOEFL. Nah, di mana sertifikat ini bisa digunakan untuk kalian ujian skripsi atau TA. Nah, terus kalau dari kampus mintanya minimal nilai 450. Nah, misal nilai kalian kurang dari situ, kurang dari 450, nanti insya Allah saya akan bantu agar kalian bisa lebih dari 450 ya. Nanti saya bantu. Jadi nanti saya bisa nilai kalian sebenarnya nggak nyampe ini segini misal. Ya udah nanti insya Allah saya bantu supaya kalian nanti bisa ikut ujian ya. Nanti saya bantu. Miss, apakah nanti sertifikat AS berlaku? Atau sertifikat TOEFL yang dari kampus berlaku? Ya, kalau untuk tambahan, misal kalian apply job, insya Allah berlaku. Jadi setidaknya buat nambah poin bahwa kalian udah tes nih bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Terus, nah ini nih secara umum. Nah, oke. Cara menghitung skor TOEFL. Nah, sebenarnya ini.
Kalau secara umum, kita kan kalau ke listening ya, listening itu kan ada sekitar 50 soal. Ini secara umum dulu. Nah, listening itu ada listening itu ada 50 soal. Nah, jadi waktunya durasi cuma 30 sampai 40 menit. Nah, itu secara umum. Nanti kita akan coba listening juga. Nah, jadi satu soal nggak ada 1 menit. Nah, itu kalau listening. Listeningnya ada 50 soal. Nanti soal-soal listening nanti kita akan bahas. Terus habis itu reading. Kita akan ke jumlah soal. Soal reading ada 50 soal, durasi waktunya 55 menit. Jadi kalau reading itu modelnya satu soal nggak ada 1 menit. Nah, berarti kalau tadi kita tambahkan, anggap aja tadi 40 menit tambah 55 berarti sudah 105 menit. Nah, tadi soalnya 50, reading juga 50, berarti jumlah soalnya 100 ya. Nah, terus habis itu ke structure. Nah, kita secara umum dulu. Structure itu 25 menit saja. Jumlah soalnya 40, berarti soal TOEFL itu semua jumlahnya 140. 140 soal. Jadi listening ada 50, listening 50, reading 50, structure 40. Jumlah soalnya ada 140. Terus durasi waktunya kayak tadi. Tadi misal kita tambah yang 40, tambah 55, tambah 25. Perkiraan ya sekitar 2 jaman lebih ya kalau kalian pakai jeda. Misal harus pakai prepare dulu, apa kan kalau mengerjain tes TOEFL kan harus bareng ya, karena soalnya kan dia akan diputar bersamaan kan. Jadi sekitar 2 jam, bisa 2 jam sampai 2 jam setengah. Waktunya seperti itu. Oke. Terus penghitungan. Nah, ini yang paling gini. Cara menghitung TOEFL itu seperti apa sih? Apakah benar dikali 50, benar kali 10 enggak? Nah, jadi TOEFL tuh gini. Kan kalau tadi listening itu kan soalnya 50 kan? Nah, 50 pertanyaan. Berarti kalau misal kalian nanti mengerjakan soal, jangan dikosongi. Diisi aja, karena jawaban yang salah nggak akan mengurangi nilai. Ya, jadi kalian tetap isi aja. Misal, aduh listening kok aku missing ya, misal. Nah, jadi tetap kalian isi ya. Entah itu listening, entah itu reading, atau structure, tetap kalian isi. Nah, jawaban benar itu dia nggak akan, jawaban salah nggak akan mengurangi nilai ya. Nah, jadi modelnya dia itu punya sistem penghitungan sendiri kalau untuk TOEFL. Jadi nggak bisa benar kali 2, nggak segampang itu. Nah, untuk listening karena tadi soalnya 50, berarti kan jawaban benarnya 50, maka kalian akan dapat poin 68 tertinggi. Modelnya seperti itu. Jadi nggak ada nilai 100 gitu, nggak ada. Terus kalau structure tadi kan soalnya 40, maka nilai tertinggi ya 68. Nah, terus kalau tadi di reading kan soalnya juga 50, maka nilai tertinggi reading kalau kalian benar semua adalah 67. Jadi kita model jawaban yang benar berapa, nanti dia punya konversi nilai sendiri. Nah, habis itu gini. Kemudian untuk mengetahui skor TOEFL, tambahkan semua nilai konversi, maka setelah itu kalian bagi 3 baru kalikan 10, maka itu akan jadi nilai TOEFL kalian. Jadi modelnya seperti ini. Saya hitung dari jawaban yang benar. Tadi nilai terendah 310, nilai tertinggi 677. Nah, jadi kalian udah dapat 450 gitu, menurut saya itu udah bagus ya. 450 ke atas, insya Allah kalau untuk apply job itu sudah aman. Oke, itu mungkin secara umum ya. Terus saya ada tambahan sedikit. Mungkin ini bisa berguna buat kalian. Nah, biaya tes TOEFL. Nah, kalau di kampus kita itu tes TOEFL prediction ya, atau preparation ya. Jadi itu bukan tes TOEFL beneran. Nah, tes TOEFL beneran. Saya sambil ketikan aja ya. TOEFL prediction kalau di kampus kita. Nah,
kalau kalian kan kalau TOEFL prediction atau tes TOEFL itu kan biasanya ada kursusnya kan, ada kursusnya. Ya. Nah, kalau kalian misal pengen kalau TOEFL itu sebenarnya emang harus intensif ya, jadi misal berapa bulan gitu biasanya. Nah, kalau di Solo Raya kalian bisa ke sini, ke bimbel ini ya. Nah, kalian bisa ke sini. Itu yang ada di Solo Raya ya. Itu bagus ini. Nah, kalian bisa ke sini kalau kalian pengen tes TOEFL prediction. Nah, ini biayanya sekitar ini sekitar ya. Sekitar segini. Ini kalau nggak naik turun ya, sekitar seginilah. Itu tesnya aja ya. Kalau kalian pakai les, di sini sebenarnya kan ada les ya. Jadi kalian tinggal ngambil misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, per 6 bulan itu ya kisarannya bisa di atas 750 sampai 1, itu kalau lesnya aja sama tes. Nah, jadi kalau misal kalian iseng pengen coba aja nggak apa-apa. Tapi untuk tes kayak gini, itu biasanya nunggu waktu yang nggak bisa asal kalian, oh saya mau daftar hari ini, besok tes nggak bisa. Kadang misal kalian daftar, nanti kalian ngikutin jadwal. Oh saya ada di jadwal mengadakan TOEFL prediction itu di bulan misal Januari, Maret, Juni. Nah, jadi kalian ikut yang sesuai dengan waktu yang memang mereka kasih. Jadi modelnya nggak bisa, saya ikut, saya langsung ujian. Nggak, biasanya nggak bisa. Jadi memang harus sesuai waktunya mereka per tahun itu tes TOEFL-nya di bulan apa aja. Nah, misal kalian pengen ikut. Nah, terus kalau kalian pengen tes TOEFL yang beneran, TOEFL real ya, TOEFL saya bilang ya, TOEFL yang memang tes TOEFL, kalian kalau di Solo Raya kalian bisa ke UNS sama UMS. Kalau ini sudah nasional ya. Nasional itu dalam artian gini, kalau TOEFL prediction, kalian paling cuma buat apply pekerjaan yang di Solo Raya masih bisa. Tapi kalau untuk kalian lanjut sekolah lagi, saya pikir TOEFL prediction nggak bisa, karena dia kan ranahnya masih lokal ya, jadi standarnya lokal. Tapi kalau kalian ikut yang ini, dua ini biasanya skalanya sudah nasional, jadi kalian mau perusahaan asing, insya Allah ini sudah kredibel, jadi sertifikatnya sudah diakui secara nasional. Nah, untuk biaya sekitar ini terakhir segini, 2 kali lipat. Tapi kalau untuk yang 2 kampus ini, dia nggak mengadakan kursus ya, dia tes aja. Tes aja, jadi misal, sama halnya, kalian daftar, terus kalian nggak bisa tes langsung ya, jadi harus nunggu jadwal. Jadi di 2 kampus ini dia tes aja, jadi kalian nggak bisa kursus. Di Solo Raya memang cuma 2 ya, karena memang 2 perguruan tinggi ini yang dia punya lembaga bahasa, dia punya gedung sendiri, dia punya manajemen untuk pengembangan bahasa ya. Jadi untuk kampus kita memang saya ngajuin dari beberapa tahun lalu memang belum ACC ya, karena memang kita harus punya bangunan sendiri. Nah, seperti itu. Oke, terus misal kalian kalau udah ikut tes gini ya, kan kalian dapat sertifikat. Sertifikat biasanya akan keluar di seminggu sampai 3 atau 1 bulan setelah tes. Jadi nggak bisa kalian ujian nanti sertifikat akan langsung jadi nggak. Jadi memang minim seminggu kalian bisa baru dapat. Jadi kalau cari tes TOEFL untuk kalian cari mendadak nggak bisa ya. Jadi memang harus agak lama. Oh, kira-kira berapa bulan lagi saya lulus nih. Saya mau apply pelamaran pekerjaan nih misal. Kalian bisa persiapkan dari agak jauh hari. Terus sertifikat TOEFL berlaku biasanya 2 tahun, Miss. 2 tahun. Itu kalau yang skalanya nasional. Kalau kalian yang bimbel biasanya cuma 1 tahun. Nah, jadi kalau yang nasional 2 tahun, tapi kalau yang bimbel itu biasanya 1 tahun. Tapi kurang tahu, tapi biasanya cuma setahun. Karena kan cuma latihan. Mungkin seperti itu aja.
Mungkin kalian bisa nyoba, nanti silakan selamat mencoba. Nah, misal gini, Miss, kalau saya udah ikut nih, misal nilai saya nggak nyampe, misal kok kurang dari 400, kalian pengen memperbaiki nilai, ya berarti ikut lagi, bayar lagi. Nggak ada ceritanya, saya mau remedi gitu, terus kalian ujian lagi, terus nilai diakumulasikan tambah 2, nggak bisa. Atau diambil nilai tertinggi, nggak bisa. Jadi memang kalian harus bayar lagi dan ikut lagi. Seperti itu. Mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya berikan tentang TOEFL. Tes TOEFL seperti apa. Nah, kita akan ke materi. Oke, mungkin seputar tes TOEFL ada yang ditanyakan sebelum kita eksekusi ke listening. Terus, oke. Terus tanya, kan kampus kita juga mengadakan tes TOEFL nih. Nah, apakah berbayar? Insya Allah nggak akan kena biaya tambahan lagi ya. Jadi kalian nggak akan ada tambahan bahwa ikut TOEFL terus kalian harus nambah fee lagi, enggak. Jadi kalian nggak akan dikenakan biaya untuk nanti kita tes TOEFL ya. Jadi aman. Nah, jadi saya infokan dari awal. Soalnya ada yang tanya, Miss, apa kita harus bayar lagi sekitar nominal misal 250 atau 350? Enggak ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Belum? Udah. Belum. Oke. Oke, nah kita sekilas saja sih tentang listening ya, listening comprehension. Prinsipnya sebenarnya memang kalau yang namanya listening ya, kayak kalian ujian itu ya, ujian nasional, ujian apa, nah prinsipnya sama. Nah kita akan coba langsung eksekusi, misal ada soal kita akan langsung jawab ya, nanti saya kasih 10 soal, kita dengerin bersama-sama, kita akan bahas recordingnya seperti apa, terus kita akan bahas cara menjawabnya seperti apa ya. Nah, seperti kayak tadi, listening itu ada part A, B, C ya. Part A, B, C. Nah, kalau di kelas saya sebelumnya memang baru yang part B, karena memang saya dari 2 meeting itu saya memang ekstra di short conversation seperti apa, karena poin terbanyak. Kayak tadi, sebenarnya antara part A, B, C, soal terbanyak ada di short conversation. Short conversation itu soalnya 30. Dia ada 30 soal. Jadi, kalau misal kalian part 3 ini, usahakan paling banyak yang benar di part A. Part B itu cuma sekitar 10 soal, 9 sampai 11. Jadi, kemungkinan ya anggap aja sekitar 10 ya. 10 atau 9. Maka part C itu berarti sisanya. Nah, jadi karena short conversation itu soalnya 30, maka kalian bisa lebih banyak belajar di short conversation karena lebih enak. Kalau yang long conversation itu percakapannya udah panjang, apalagi yang part C. Mungkin kalian akan ngising, aduh nggak tahu nih ngeblank, ya udah yang penting dijawab aja. Kalian sudah sampai part mana sama Bu Dewi? Yang C. B. Oke. C. Sampai C. Ya. Sampai C. Part B C sama C udah burung. pusing ya. Part B udah Iya. pusing. Pusing banget, Miss. Oke, kita akan pelan-pelan ya. Oke. Nah, sebenarnya soalnya tuh kayak gini, listening tuh paling cuma menanyakan ide pokok apa, topik pembicaraannya apa, kesimpulan, WH question apa, di mana, kapan, saran, tujuannya mereka ngomong tuh apa, misal pandangan pembicara. Terus sebenarnya seputar itu ya. Nah, oke, kita akan coba ke sini. Kalau yang penting tuh sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan ketika TOEFL? Yang penting tuh yakin, niat. Nah, itu yang penting ya. Kalian kalau udah niat ya insya Allah gampang ya. Nah, oke, kita akan coba. Nah, yang di part A karena kalau yang namanya short conversation kan berarti percakapan pendek. Percakapan pendek itu cuma AB. Pembicara, speaker A sama speaker B. Biasanya kalau short conversation pasti kalau yang percakapan itu pasti kalau nggak man woman, cuma dibolak-balik itu aja sebenarnya.
laki perempuan, kalau nggak perempuan laki-laki, udah pasti. Nggak mungkin part A itu laki-laki ngomong sama laki-laki, perempuan-perempuan nggak mungkin. Paling cuma dibolak-balik kayak gitu. Nah, di part A intinya tuh gini. Nah, sebenarnya kan soalnya kan kayak gini ya. Kalau di soal kalian cuma menemukan jawaban kayak gini toh. Recording kalian cuma dengerin aja, tapi screen-nya kan kalian nggak dapet. Nah, modelnya seperti itu sebenarnya. Terus kuncinya apa sih? Nah, pahami pembicara yang kedua. Sebenarnya kalau untuk, nah di sini yang biru ini, soal part A itu kalian fokus pada pendengaran apa ya? Pada pembicaraan orang kedua, second speaker. Misal si A tanya, what is your hobby? My hobby is listening music. Berarti fokus ke my hobby is listening music. Nah, jadi fokus ke pembicaraan yang kedua. Itu pasti. Nah, pertanyaan. Biasanya pakainya kalau enggak what, where, atau when. Biasanya. Enggak mungkin di listening itu mengatakan pakai why. Kenapa? Karena kadang terlalu panjang jawabannya. Tapi memang ada sih. Tapi biasanya memang jarang yang memakai kata because. Karena terlalu panjang. Intinya fokus ke second speaker. Nah, terus soalnya kayak gini kan. Apa sih, what does the man mean? Apa sih yang dimaksud si laki-laki? What will the woman probably do next? Apa sih yang akan dilakukan si pembicara selanjutnya? Nah, terus ini. What will the speakers do? Apa sih yang akan dilakukan si pembicara? Nah, what is the man going to do? Apa sih yang akan dilakukan? Nah, banyak kan what biasanya memang. What does the woman plan to do? Apa sih yang akan direncanakan? Nah, biasanya lebih ke segitu. What are the speakers talking about? Mereka lagi ngomongin apa sih? Biasanya soalnya paling cuman kayak gini ya. Apa sih yang si pembicara itu pikirkan? Apa sih yang pembicara itu katakan? Nah, biasanya lebih ke situ. Nah, oke. Misal gini ya. Ada ini kita misal ya, misal si man bilang, do you mind if I turn the television off? Keberatan nggak kalau aku matikan televisi? Turn off itu matikan, kebalikannya turn on. Nah, woman, biasanya kalau yang off itu biasanya identik dengan sesuatu sistem ya, yang mati. On itu berarti hidup. Terus woman, well I'm in the middle of watching a program. Bentar loh, aku tuh lagi tengah-tengah masih lagi nonton TV loh, masih lagi di tengah-tengah acara, maksudnya gitu. What does the woman imply? Lah, si woman itu maksudnya apa sih? Nah, kalau kita tahu di sini sebenarnya soalnya kan, nah, what does the woman imply? Apa sih yang dimaksud si perempuan? Berarti kan fokus ke sini kan, second speaker kan. Jadi nggak usah fokus ke pembicara pertama, pembicara kedua. Nah, terus di sini ada pilihan jawaban A. The man should watch the program too. Oh, laki-laki itu juga harus nonton filmnya juga. Yang B. The man should leave the television on. Oh, laki-laki itu harusnya tetap membiarkan si televisi itu nyala. Yang C. The program will be over soon. Programnya itu mau segera selesai. Yang D. She will watch television later. Dia mau nonton TV nanti. Nah, di sini jawabannya B. Kalau di part A itu gini loh. Cari makna yang sama, tetapi kalimatnya beda. Itu kunci di part A. Jadi kadang gini, maksudnya kan bentar loh, I'm in the middle of watching a program. Bentar loh, aku tuh baru tengah-tengah acara, aku baru nonton TV loh, maksudnya baru seru-serunya, maksudnya gitu loh. Nah, kalau yang kan the man should watch, oh laki-laki itu harus nonton juga. Berarti kan secara nggak langsung si woman kan tidak laki-laki. Sini dong ikut nonton misal. Tapi kan nggak ada ajakan. Yang B, laki-laki itu harus membiarkan televisinya nyala. Berarti kan setidaknya dia nggak mau, si perempuan minta bahwa udah kamu nggak usah ganggu. Berarti kan secara makna bahwa ya udah laki-laki itu ya berarti ya dia nggak berani ganggu si perempuan lagi nonton. Nah, yang C programnya itu mau selesai. Padahal kan ini the middle, berarti dia posisinya masih nonton banget kan, baru tengah acara nih, gitu. Nggak usah ganggu gitu maksudnya. Kalau yang C kan berarti kan dia sudah hampir selesai acaranya. Nah, yang D kan dia akan menonton televisi nanti kan, berarti kalau secara makna berarti si woman itu ngasihkan TV-nya ke laki-laki kan, ya udah kamu nonton aja.
Jadi seperti itu. Jadi cari makna yang sama tapi kalimatnya beda. Itu kuncinya di part A. Nah. Oke. Itu yang part A. Kita akan coba untuk soal ya. So, kita akan coba ke listening. Nah, oke, di sini fokus and the second line seperti yang saya bilang, fokus ke baris kedua itu maksudnya second speaker. Nah, oke, untuk soal listening sudah terdengar? Untuk soal listening sudah terdengar di kalian? Belum. Belum, Miss. Oke, bentar. Belum, Miss. Saya atur dulu ya. Oke. In this exercise, Oke, sudah terdengar? Sudah. Oke. listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? He will. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do?
Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu contoh 10 soal listening ya. Sudah pusing? Sudah. Oke, nah ini memang diambil dari buku TOEFL ya. Nah, jadi soal TOEFL tes itu memang seperti ini. Nah, jadi gini, setidaknya gini, Miss kalau misal nggak bisa ngerjain gimana? Nah, yang penting udah diisi dulu aja. Yang penting yakin ya, tetap diisi, jangan sampai kosong. Misal kalian sama sekali blank ya. Nah, jadi setidaknya kita kan baru TOEFL prediction ya, preparation ya. Ini bukan real TOEFL beneran, tapi memang ini dibuat semirip mungkin dengan tes TOEFL yang asli. Nah, setidaknya saya cuma hanya membantu kalau di TOEFL ini bahwa oh ternyata tes TOEFL itu tesnya tuh soalnya kayak gini ya. Oh ternyata listeningnya modelnya seperti ini ya. Terus oh readingnya ternyata modelnya seperti ini ya. Oh structure-nya ternyata grammar-nya itu modelnya seperti ini ya. Jadi saya cuma membantu untuk memberikan gambaran. Tes TOEFL itu seperti ini. Nah kalau misal kalian memang pengen ikut yang di luar ya silahkan ya. Jadi model soalnya seperti ini. Saya cuma membantu untuk memberi bayangan bahwa oh model soalnya seperti ini. Jadi kalian biar gak kaget. Kalian belum pernah tahu TOEFL itu apa, tahu-tahu kalian tes TOEFL nanti di luar, misal di mana misal. Terus kalian kaget ya. Jadi setidaknya saya ngagetin duluan aja ya. Oh model soalnya kayak gini. Jadi biar mungkin kalian bisa prepare kayak gitu. Kita akan coba untuk membahas satu-satu. Nah, mungkin beberapa aja ya. Nanti kita bisa ke listening yang lain. Oke. Nanti kalau di soal kan nggak ada recording ya. Nah, jadi cuman kita kasih jawabannya. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, kita akan bahas. Si woman bilang, how soon will be you leaving? Kapan sih mau pergi, misal. Nah, terus si man bilang, I'm on my way no. Misal, oh aku sedang di jalan. Kapan sih kamu mau pergi? Nah, terus si man bilang, I'm on my way. Aku udah di jalan. Oke. Terus what does the man mean? Berarti kan apa sih yang dimaksud si second speaker? He is leaving now. Dia udah pergi. Yang B, he has to go out of his way. Dia harus pergi. He has to go out. Oh, dia harus pergi misal. Nah, yang C, he will not be leaving soon. Dia nggak akan pergi segera. Yang D, he will do it his own way. Dia akan melakukannya di perjalanan. Secara kayak seperti yang saya bilang, fokus ke second speaker, cari makna sama kalimat yang beda. Aku udah di jalan nih sekarang. Kalau kita logis saja, aku udah di jalan kan berarti mungkin dia udah berangkat. Dia udah nggak ada di rumah. Nah, seperti itu kan. Kalau yang A, yang benar kan yang A. He is leaving now, berarti dia udah pergi nih, dia sudah pergi sekarang maksudnya. Yang B, he has to go out, dia harus pergi. Berarti kan dia posisinya masih di tempat kan. Aku kayaknya harus pergi deh. Berarti kan dia belum beranjak kan dari tempat. Dia belum di jalan, dia belum pergi. Dia masih di tempat. Aku harus pergi. Berarti kan masih mikir. Nah, kalau yang C, he will not be leaving soon. Dia nggak akan pergi segera. Berarti kan dia juga masih di tempat. Kayak nggak mau deh pergi sekarang. Berarti kan dia masih mikir nanti-nanti. Yang D, he will do it in
his own way. Dia akan melakukannya di perjalanan. Di sini yang dia nggak jelas mau ngapain. Dia akan melakukan di perjalanan. Berarti kan dia juga masih di rumah kan. Dia mau ngapain ya? Pasti ya udah deh, pasti pas di jalan nanti. Berarti kan kalau yang B, C, D dia masih di rumah. Berarti yang kemungkinan dia yang kaitan sama aku sedang di jalan nih. Berarti kan he is leaving now. Dia udah pergi. Nah, jadi yang jawaban yang benar adalah yang A. Nah, kita akan ke nomor 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, oke. Si man bilang, was Steve able to get into the house? Steve bisa masuk rumah nggak? Terus si woman bilang, I left the door unlocked for him. Aku meninggalkan pintu tidak terkunci. Nah, kuncinya di speaker kedua kan. I left the door. Aku meninggalkan pintu unlocked. Biasanya kalau kata kerja yang ada an, dia pasti tidak. Dia membentuk kata tidak. Negatif, unlock. Lock kan terkunci, mengunci ya. Ketika ada an, berarti dia otomatis tidak terkunci. Nah, berarti nggak dikancing kan. Nah, aku meninggalkan pintu. Berarti, oh ya udah pintunya nggak kunci kok. What does the woman assume? Kira-kira apa sih yang si woman pikirkan terhadap nanti si Steve tadi? Nah, A, he locked the door. Dia kunci pintu. Gak mungkin. Padahal yang nomor 2, unlock. Tidak terkunci. Kalau yang A kan pasti salah. Berarti kan dia kunci. Yang B, he tried unsuccessfully to get into the house. Dia udah mencoba, tetapi nggak sukses untuk masuk ke rumah. Unsuccessfully itu kan ketika ada an, pasti dia membentuk kata tidak. Berarti kan tidak sukses masuk ke rumah. Berarti kan kalau di logika, B itu kan berarti pintunya juga kekunci kan. Berarti A sama B kan maksudnya sama. Yang C, he was able to open the door. Dia bisa membuka pintu. Nah, ini kan secara makna kan sebenarnya ya udah, kalau bisa buka pintu kan berarti pintunya nggak kekunci kan. Nah, yang D, he left the house without locking the door. Nah, di sini dia meninggalkan rumah tanpa kunci pintu. Kok yang D mirip, Miss? Yang D kan he, ini kan woman, seharusnya kan she kan. Yang meninggalkan rumah itu siapa sih? Si man atau woman? Kan woman-nya. Woman. Kan? Berarti kan ini harusnya she kan? Kok kayak D itu bener ya, Miss? Yang ninggalin rumah itu si man atau woman? Kan yang jawab kan si woman. Si laki-laki tanya, Steve bisa nggak masuk rumah? Si perempuan bilang, aku meninggalkan rumah. Kan berarti kalau dia nggak mungkin pakai he, pasti pakai she. Nah, misal kayak gitu. Yang jawaban yang B, yang benar adalah yang C. Berarti secara makna, kadang cari gini ya, makna yang sama, tapi kalau beda. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, si man bilang, the dinner special is roast turkey with potatoes and gravy apple pie. Oh, dinner makan spesial hari ini tuh roti panggang misal, aduh sama kentang dan kue untuk dessert. Nah, si woman bilang, that doesn't sound good to me. Ketika ada ekspresi dari second speaker yang not, itu biasanya dia nggak setuju dengan si first speaker. Kayaknya maksudnya sound good itu gini, kak, kedengarannya tuh nggak menarik ya, maksudnya gitu. Kok kayaknya emang nggak menarik ya, kok kayaknya nggak enak ya, maksudnya gitu. What does the woman mean? She doesn't like to listen to Turkish. Dia nggak suka mendengarkan orang-orang Turki. Padahal ini kan bahas makanan, bukan ke orang kan. Yang B, she thinks the dinner sounds special. Dia mikir bahwa dinernya tuh kelihatan spesial. Nah, kadang gini, yang B itu kan kok kayak mirip ya. Kadang gini, jarang kalau di speaking, di listening itu ketika second speaker itu bahasnya negatif, maka jawabannya nanti positif. Kadang enggak seperti itu.
Kadang, nah di sini kan antara yang B itu kan kayak kebalikan kan. Yang A itu kan kedengarannya nggak enak, nggak menarik. Yang B itu dia mikir bahwa makan malamnya itu spesial, berarti kan secara berlawanan kan. Yang C, she especially likes the roast turkey. Dia suka banget sama roti panggang. Misal di situ kan, padahal dia ekspresinya kan sebenarnya kok kedengarannya nggak menarik ya. Berarti kan sebenarnya dia nggak suka, nggak mau makan itu. Yang D, she would prefer a different dinner. Dia sebenarnya pengen makanan yang lain. Yang jawabannya adalah yang D. Kadang listening itu kadang dia bisa tersirat, kadang bisa tersurat. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, nah di sini si woman bilang, could you help me with my physics homework tonight? Bisa bantu aku nggak ngerjain tugas fisika misal. I'm really having trouble with it. Wah, kayaknya aku kesulitan deh. Terus si man bilang, sorry, I'm busy tonight. Sorry ya, aku tuh sibuk banget. Nah, what does the man imply? Nah, dia bilang sibuk banget. Nah, kita akan analisis yang kaitan sama sibuk ya. Yang A, he will busy with her homework tonight. Dia bakalan sibuk dengan PR-nya malam ini. Masa PR si perempuan? Yang A kan nggak mungkin. Dia itu kan bisa bantu aku nggak ngerjain? Wah, kayaknya sibuk banget deh. Berarti kan kalau secara nggak langsung kan dia itu bilang bahwa resongnya wangi kan, sibuk banget nih nggak bisa bantu. Yang A kan nggak mungkin, he will busy with her homework tonight. Berarti kan dia mengiyakan untuk membantu. Yang B, he cannot help her tonight. Dia nggak bisa bantu. Yang C, he is sorry, he cannot ever help her. Dia minta maaf banget, dia nggak bakal bisa membantunya. Kalau yang C kayaknya emang bener sih, Miss. Tapi kan dia intinya, nah dia sibuknya kan malam ini. Bisa bantu aku nggak malam ini? Nggak, malam ini sibuk. Berarti kan dia sibuknya malam ini. Kalau yang C itu secara mensyaratkan makna bahwa kayaknya aku nggak bisa bantu deh. Nggak bakal bisa bantu. Berarti kan mungkin nggak untuk malam ini, tapi untuk seterusnya. Yang D, he will help her with her physique. Dia akan membantunya dengan tenaga. Nah, misal. Nah, itu juga nggak nyambung. Berarti yang benar adalah yang D. Okay, What did you think ya. of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke. Nah, di sini gini. What do you think of Professor Martin lecture on? Nah, misal. Menurutmu lecture itu kuliah? Perkuliahan, pelajaran. Menurut kamu, gimana sih perkuliahannya Pak Prof? Misal. Terus si woman bilang, I couldn't keep my eyes open. Kira-kira apa? Aku nggak bisa biarin mataku terbuka. Berarti secara mana apa? Mungkin bisa ngantuk, ya kan? Aduh, kayaknya tuh aku nggak bisa melek deh kalau kuliahnya dia. Nah, misal seperti itu. What does the woman mean? Ya, yang dimaksud si woman itu apa? A, her eyes hurt. Matanya sakit. Bisa, Miss. Misal dia kan nggak bisa membuka, dia males, misal dia nggak bisa buka mata, maksudnya matanya sakit. Iya, kita main logis dulu. Yang B, she thought the lecture was great. Dia mikir bahwa perkuliahannya itu menyenangkan. Yang C, the class was boring. Kelasnya bosenin. Yang D, she didn't want to watch Professor Martin. Dia nggak pengen lihat si Prof. Nah, di sini kan bahasnya kuliahnya kan. Kalau yang D kan bahasnya si Profnya. Ini bahasnya kuliahnya. Berarti kuliahnya seperti apa? Nah, yang kaitan sama kuliah lah. B atau C, yang B kan was great, padahal dia itu mau mulai aja males gitu kan. Berarti kan menandakan bahwa the class was boring. Oke, seperti itu. Oke. 5 soal. Udah pusing? Sudah, Miss. Oke, jadi sebenarnya soalnya seperti itu. Nah, gini, saya ada punya referensi untuk listening skill ya. Kalian bisa belajar dari situ. Nah, saya sekalian aja ya untuk kalian bisa
channel ini bagus untuk listening, dan ini pun setidaknya dia ada soal kan, ada recording, ada skripnya, jadi setidaknya kalian bisa belajar dari sini. Saya kasih linknya. Jadi enak, jadi ada tadi soal, ada nanti terus ada jawaban yang benar apa, ada recordingnya juga, skripnya ada, jadi oke, nah itu kalian bisa pelajari listening dari situ. Itu masih listening yang gampang, itu ada memang beberapa skill ya. Nah ini kita baru ke skill 1, skillnya ada berapa belas gitu. Oke. Oke, kita coba satu kali lagi ya, terus kita nanti bisa closing. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then Oke, nah di sini kita lihat di skillnya. Nah, in this exercise sama, kita masih mendengarkan short conversation. Nah, choose the best answer sama. You should look for synonym, for keywords. Kalau tadi fokus ke second speaker. Nah, kalau yang kedua ini cari sinonim. Kalau secara maksud sebenarnya gini ya, sama hanya kayak skill tadi, cari yang maknanya sama, tapi kalimatnya beda. Atau setidaknya kalian cari sinonim kata yang sekiranya memang mirip. Ya, kita akan coba beberapa soal ya. and choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough.
What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Number 1. Oke. What kita did you langsung think of the bahas ya. final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, nah kalau skill ini kan sebenarnya cari sinonim, tetapi yang intinya tetap maknanya sama, tapi intinya fokus ke sinonimnya apa. Nah, kita coba analisis beberapa soal ya. Nah, misal, what do you think of the final exam? Menurutmu ujiannya aljabar gimana sih? Terus si man bilang, it was too easy. Itu terlalu mudah. Wah, terlalu mudah. Nah, what does the man mean? Kita harus tahu kok kata kunci. Kata kunci biasanya identik dengan 1 sampai 2 kata. Nah, kalau tadi kan kita harus fokus ke second speaker. Nah, berarti kira-kira yang jadi kata kunci itu apa? Too easy, terlalu mudah. Nah, kira-kira apa sih sinonimnya itu? Nah, kalau yang A, the final exam was harder than the others. Oh, ujiannya itu lebih sulit daripada yang lain. Berarti dia benar bahwa ujiannya lebih sulit. Yang B, there were 2 exam. Oh, ternyata ada 2 ujian. Padahal kan ini cuma aljabar aja ya. Algebra itu aljabar. Yang C, he thought the exam will be easier. Dia mikir ujiannya bakal lebih mudah. Berarti kalau secara makna, berarti kan ujiannya sulit. Kalau sama A sama C kan mirip. Yang D, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit, tidak sangat sulit, berarti tidak sulit banget. Nah, berarti kan secara makna, too easy itu sinonimnya dengan not very difficult. Nah, di skill ini tuh gini loh, kadang. Untuk mensinonimkan, kadang kita butuh kata not atau an. Misal gini, kalau si speaker itu misal bilang, soalnya mudah. Nanti jawabannya, biasanya dia tidak sulit. Kan sebenarnya makna sama, cuman yang satu itu dibuat, oh soalnya mudah. Nanti jawabannya tidak sulit, berarti kan mudah. Nah, misal, aduh nilaiku jelek. Jawabannya mungkin nilainya tidak bagus. Nah, kadang seperti itu. Untuk kadang sinonimnya itu kadang antara si second speaker sama jawabannya itu kadang kayak gitu. Pakai not, pakai an. Jadi membentuk jelek, nanti jawabannya tidak bagus. Nah, kadang seperti itu. Atau dibalik, misal. Nanti si speakernya bilang, ternyata soalnya tidak terlalu sulit. Maka jawabannya bisa mungkin soalnya mudah. Nah, jadi bisa dibolak-balik, tapi secara mana sama. Nah, kadang kalau untuk kata itu kadang dibuat tidak ya. Itu maka biasanya dia tetap artinya sama. Bagus jadi tidak jelek. Nah, seperti itu. They're sick. How is the man feeling? Nah, di sini pun sama. How are you feeling today? Hari ini kabarmu gimana sih? Yang B, I'm really feeling rather sick. Rather itu agak kelihatannya tuh aku agak sakit deh. Nah, kata kunci atau keywordnya di second speaker adalah sick ya, agak sakit. Nah, agak sakit berarti mungkin lagi nggak enak badan misal. Yang A, he is not feeling very well.
Nah, sama halnya kayak tadi saya bilang, oh ternyata si second speaker itu katakanlah katanya positif, maka jawabannya dia bisa negatif ya. Nah, berarti kemungkinan not feeling very well, dia merasa perasaannya lagi kurang baik. Yang B, he is rather sick of working, dia sakit karena kerja, padahal gak bahas working kan. Nah, cuma bahasnya feeling ya, bukan working. Yang C, he is feeling better today, dia perasaannya lebih baik dari yang kemarin, padahal nggak bahas yang kemarin kan. Terus yang D, he would really rather not answer the question. Dia pilih nggak jawab. Nah, yang kemungkinan jawaban benar yang sama, maksudnya kan aku lagi agak sakit nih, berarti kan dia dia lagi nggak enak badan maksudnya. Nah, seperti itu. Dia merasakan sesuatu yang nggak enak, kayak gitu. Only been in business for. Saya ambil yang gampang aja ya. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. Nah, ini yang terakhir. Did you have to wait at the airport for a long time? Kamu masih nunggu, kamu masih nunggu lama, misal di bandara. Terus si Mel bilang, no, the plane landed right on time. Pesawatnya mendarat tepat waktu. Kunci utama adalah mungkin landed, maksudnya mendarat sampai, atau on schedule. Nah, kuncinya di situ. Kita carilah sinonimnya. A, he didn't look at the right schedule. Dia nggak melihat schedule yang benar. Padahal si Men bilang, pesawatnya mendaratnya kok sesuai schedule kok. Yang akan dia nggak melihat jadwal schedule yang benar. Yang B, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang benar. Right itu bisa kanan, bisa benar. Nah, yang B kan pesawatnya mendarat di tempat yang benar. Kan kalau mendarat pesawat kan pasti yang di tempat yang benar kan. Nah, ini kata kuncinya sama, pakai right, tapi kan nggak pas. Yang C, the plane arrived on time. Pesawatnya mendarat tepat waktu. Yang D, he had to wait for the plane to land. Dia masih harus nunggu. Nah, kemungkinan. Nah, kalau yang D kan nggak mungkin. Yang D itu kan sama halnya, maksudnya yang pembicara pertama kan. Padahal kita fokus ke pembicara kedua, on time. Berarti kan dia sama halnya dengan on schedule. Oke, seperti itu. Aduh, tambah pusing, Miss, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini listening ada yang ditanyakan. Untuk minggu depan, kita tetap pakai Zoom ya. Jadi saya akan lanjutkan untuk listening berikutnya sama nanti di long conversation sama talk. Nah, yang penting kita tahu model soalnya gimana. Seperti itu aja ya. Jadi untuk listening shot kita akan lanjutkan untuk yang pertemuan berikutnya tentang kalau misal di short conversation itu kira-kira apa aja ya yang masih dibahas. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oke, udah pada pusing ya, jangan-jangan ya kalian ya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di grup chat ya. Misal kalian nggak bisa tanya langsung, kalian bisa tuliskan di sini. Oke, nggak ada pertanyaan? Belum?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita closing ya. Oke. Oke, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Kita ketemu di minggu depan, insya Allah. Untuk waktunya nanti akan saya infokan lagi ya, karena saya juga harus menyesuaikan jadwal yang kelas B. Oke, mungkin untuk link YouTube sudah saya share. Nanti mungkin kalian bisa bagikan ke teman-teman yang bisa join ya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Intinya keep healthy, keep positif, selalu jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita bisa kuliah dengan lancar, sama bekerja juga dengan lancar ya. Seperti itu ya. Tolong sampaikan salam saya untuk teman-teman yang nggak bisa join ya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Oke, kalian bisa end live group ya sekarang. Thank you, Miss. Oke.